Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila memiliki visi yaitu sebagai sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian. Memiliki misi yang diantaranya mewujudkan nilai dasar, menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan sikap dan perilaku, menumbuhkan tanggung jawab serta seni, semuanya berisikan nilai-nilai Pancasila. Dengan output Pancasila sebagai keyakinan dan pegangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea keempat, yang memiliki hubungan kausal dengan pasal-pasalnya. Pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi, yakni untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila pada generasi penerus cita-cita bangsa. Bahkan Pancasila diselenggarakan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan di mana menjadi suatu konsentrasi bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bernegara. Oleh karena itu, di sini dilakukanlah wawancara pada dua narasumber, di mana disediakan beberapa pertanyaan yang nanti kemudian dijawab oleh narasumber menurut pendapat mereka tentang aktualisasi Pancasila, dan berikut adalah beberapa wawancara tentang aktualisasi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga dapat menjadikan sehingga kita masih bisa hidup di dunia ini. Kemudian salat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, dan semoga kepada umatnya, sehingga nanti di yaumul kiamah kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini sudah bersama saya seorang narasumber. Beliau merupakan seorang mahasiswa. Silakan diperkenalkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagus Adianto. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta. Baik, di sini langsung saja ke pertanyaannya mengenai aktualisasi Pancasila. Yang pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sebelum itu saya ingin mencoba menjelaskan dulu tentang pengertian Pancasila. Pancasila memiliki beberapa konsep sesuai dengan tujuannya. Menurut beberapa ahli, Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi, tujuan, dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi merupakan sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, serta Pancasila menjadi ideologi negara secara lebih luas, artinya visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai tujuan negara. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, artinya Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Dasar negara Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 dan tujuan nasional pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia adalah rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pancasila sebagai dasar negara. Berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Selanjutnya, penerapannya. Dalam sila pertama, penerapannya yaitu beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa mengganggu orang lain. Untuk penerapan dalam sila kedua yaitu saling menyayangi antar teman maupun saling menolong antar teman. Misalnya kalau ada teman yang kesusahan selagi bisa dibantu, alangkah baiknya dibantu. Selanjutnya penerapan dalam sila ketiga yaitu mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Misalnya, ada satu orang yang tidak bisa bukber di hari Kamis dikarenakan bukber sama pacarnya, sedangkan yang satu lagi ada bukber sama teman SMP-nya yang di hari Rabu. Berarti dari situ udah ketahuan ego dari masing-masing orang pengennya menang sendiri dan tidak ingin mengalah. Selanjutnya untuk penerapan sila keempat yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Contohnya pada perbedaan bukber tersebut, bukannya dibicarakan secara musyawarah, akan tetapi malah memojokkan salah satu dari orang yang tidak bisa ikut bukber dikarenakan bukber sama teman SMP-nya. Kalau bisa, sifat itu dijauhin. Untuk penerapan sila kelima, yaitu gotong royong dengan cara membersihkan lingkungan sekitarnya. Baik, dengan cara-cara kita sebagai mahasiswa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan jawaban yang telah dijelaskan tadi. Menurut pandangan saudara, seberapa pentingkah nilai-nilai Pancasila bagi generasi penerus bangsa, seperti halnya kita sebagai mahasiswa yang akan meneruskan uh, negara ini gitu loh. Bagaimana menanamkannya kepada uh, para para siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar, SMP maupun di SMA. Sebagai mahasiswa, bagaimana cara uh, menanamkannya kepada mereka? Kalau bisa dibilang penting itu sangat penting. Cara menanamkannya yaitu dengan cara mengajarkannya sejak dini. Contohnya yaitu saat beribadah, kita harus menghormati orang lain. Saat beribadah itu kan kita di lingkungan sekitar itu tidak hanya orang Islam, tetapi ada juga orang Nasrani, Hindu, dan sebagainya. Nah, dari situ kita harus bisa menghargai ibadah orang lain. Begitu pula dengan orang non-muslim harus bisa menghargai ibadah kita. Kita intinya jangan saling itulah apa tuh jangan saling menjatuhkan seperti itu. Saling mengganggu satu sama lain dalam hal urusan ibadah. Selanjutnya itu kita harus menghormati orang. Selain harus ada kepada saudara dan dalam menyelesaikan suatu masalah harus dilakukan dalam musyawarah. Tujuan musyawarah itu untuk mencapai itu hasil yang diinginkan, baik dari hasil dari kita sendiri maupun hasil dari orang lain. Baik, dengan uh, dengan jawaban yang telah disebutkan tadi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Menurut saudara atau menurut Anda, sejauh mana sih aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di negara? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku hingga saat ini? Dan bagaimana kaitannya dengan berbagai macam isu yang sering terjadi di belakangan ini? Untuk sesuai isu, kalau menurut saya pribadi belum ada. Contohnya untuk korupsi bansos sendiri itu tidak sesuai dengan nilai sila kedua dan kelima. Selanjutnya, isu penghinaan agama Islam tidak sesuai dengan nilai sila pertama yang menjunjung ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap orang wajib menghargai agama orang lain maupun kepercayaannya masing-masing. Itu Selanjutnya yaitu untuk kasus minyak goreng yang langka dan mahal. Karena minyak goreng bisa langka, padahal Indonesia sendiri itu merupakan penghasil sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data dari indeksmundi.com, Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbanyak di seantero dunia. Tahun lalu, produksi minyak sawit di Indonesia mencapai 44,5 juta ton. Jika melihat data gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, angkanya lebih besar lagi. Menurut seseorang yang saya tanyakan, harga sawit dijual ke PT itu cuma sampai sekitaran 2.200 rupiah, sekitar 2.200 rupiah. Harga tersebut udah termasuk murah, bukan murah lagi, kalau bisa dikatakan sangat murah sekali. Justru kenapa minyak goreng masih mahal, padahal orang yang menggelapkan minyak goreng sudah ketangkap. Tapi justru kenapa masih mahal, karena sawit negara kita dijual ke luar negeri. Kalau bisa dibilang pemerintah itu gimana ya? Ya begini, tapi masih aja sawit dijual ke luar negeri. Iya, bukan untuk negara sendiri, untuk utamakan rakyat gitu mungkin. Iya. Baik. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri pernah berkata, jika kita tidak ada minyak goreng, kita bisa makan makanan rebusan. Nah, masalahnya itu emang semua orang suka makanan rebusan. Selain itu juga, dia juga pernah berkata, ini saya pakai bahasa sendiri. Pokoknya saya lupa itu videonya gimana. Kalau yang saya tangkap itu beli baju lebaran aja bisa. Masa beli minyak goreng kagak bisa? Nah, dari situ aja udah ketahuan. Kan baju lebaran itu kan hanya 1 tahun sekali kebutuhan kebutuhan hidupnya, kayak Ya, udah direncanain lah, kebutuhan untuk hari raya. udah direncanain ya untuk hari raya. Sedangkan untuk minyak goreng sendiri itu kebutuhan sehari-hari, Iya, kebutuhan yang diperlukan untuk kebutuhan kebutuhan wajib, kebutuhan wajib. Nah, intinya sih jangan disamakan begitu sih, kalau menurut saya. pedagang, seperti pedagang gorengan juga yang sangat butuh akan minyak goreng. Ya, Ya. Sudahkah? Apa ada lagi jawabannya? Cukup. udah itu aja, cukup. Baik. Terima kasih kepada Saudara Bagus Ardianto telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya tadi. Eh, Mungkin itulah jawaban dari narasumber kita kali ini, yaitu beberapa pertanyaan yang dilontarkan tentang bagaimana aktualisasi Pancasila hubungan dengan isu-isu terkait yang sering terjadi di belakangan ini. Eh, apakah sudah sesuai? Apakah masih perlu di, eh, dibenahi oleh pemerintah ataupun dari diri kita sendiri sebagai seorang mahasiswa? eh, Pancasila ini merupakan dasar negara yang sangat penting, di mana eh, sebagai pedoman bagi
seluruh masyarakat Indonesia, tentunya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itu tadi jawaban yang telah dijawab oleh Saudara Bagus. Terima kasih sekali lagi Saudara Bagus Ardianto atas jawaban dari pertanyaan saya tadi. Mungkin itu tadi wawancara kepada narasumber kita kali ini. Uh, Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Uh, Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama saya di sini dengan seorang narasumber, yaitu seorang mahasiswa. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, dipersilakan. Ya, oke. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abian Abimanyu. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke. Terima kasih kepada narasumber telah menyempatkan waktunya dalam sesi wawancara kali ini, dalam kesempatan kali ini. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang aktualisasi Pancasila. Akan disediakan 3 pertanyaan. Mohon dijawab menurut pandangan Anda. Langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Anda, bagaimana sih cara kita dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Oke, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang mahasiswa. Mulai dari sila yang pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya sih aktualisasinya itu ya kita sebagai seorang mahasiswa, walaupun tetap sesibuk apapun, ya tetap harus ingat ada agama, tetap harus ingat ada Tuhan, jadi harus tetap ibadah. Gitu sih. Terus lanjut ke sila kedua, itu kayak kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, apalagi kita sebagai mahasiswa, udah harus bisa menjadi contoh gimana sih sebagai seorang yang bisa adil, gimana seseorang yang tahu adab kepada masyarakat, gimana seseorang yang berperilaku baik lah pokoknya. Lalu implementasi di sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah ini apalagi kita sebagai mahasiswa juga menjadi ujung tombak persatuan Indonesia nih. Kalau ada masalah apa-apa harusnya mahasiswa ini seluruh Indonesia bersatu untuk mencoba merumuskan solusi lah untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi walaupun misalnya kita ada di kampus, datang kita berkumpul juga dari berbagai daerah, tapi kita juga harus tetap satu sama semua. Jadi tidak melihat-lihat ini dari daerah itu, ini dari daerah sana, kita semua sama-sama Indonesia. Nah, kan gitu. Lalu selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini salah satunya kalau di mahasiswa pasti bakalan ada mubes atau musyawarah besar. Nah, itu kan juga salah satu contoh bagaimana kita sebagai mahasiswa mengimplementasikan sila keempat ini. Lalu di sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini masih istilahnya masih berkaitan juga tuh tadi sama persatuan Indonesia kan. Gimana kita misalkan punya teman dari daerah sini atau pokoknya daerah-daerah yang berbeda, kita tetap bisa menerima perbedaan yang saling kita miliki lah, kita saling menghargai, kita juga saling menyayangi atau punya SOB gitu, sense of belonging. Nah,
Itu sih kalau menurut saya. Baik, selanjutnya, seberapa pentingkah nilai-nilai Pancasila bagi generasi penerus bangsa? Bagaimana menanamkannya kepada mereka menurut rekan-rekan? Kalau ditanya seberapa pentingkah implementasi nilai-nilai Pancasila ya, bagi generasi penerus bangsa, menurut saya sih sangat-sangat penting. Dan bagaimana cara pengajarannya ya. Nah, menurut saya sih kayak nilai-nilai Pancasila nih harus mulai dijelaskan dari mulai SD. Ya mungkin kita SD juga udah dapat pelajaran PPKN, tapi mungkin lebih bisa ditekankan lagi bagaimana sih itu nilai-nilai Pancasila, lebih istilahnya diperjelas lagi. Dan juga mata pelajaran PPKN ini istilahnya inilah diangkat lagi gitu. Jangan kita hanya tahu aktualisasinya, yang dipentingkan hanya misalnya 4 pelajaran dasar kayak matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris gitu. Tapi PPKN ini juga salah satu yang sebenarnya paling penting karena itu jadi dasar bagi penerus bangsa gitu kan. Setuju. Seperti halnya pendidikan agama. Nah, ya salah satunya juga itu harus diangkat juga. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian menurut pendapat Anda, sudah sejauh mana sih aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di negara? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku, dan bagaimana kaitannya dengan berbagai macam isu yang terjadi belakangan ini? Seperti halnya kalau korupsi bansos kemarin kan. Ya, bagaimana pendapat Anda? Berarti kalau di sini implementasi secara langsungnya bagi ini ya masyarakat massal ya, yang udah terjadi. Menurut saya sih ya implementasi nilai Pancasila sekarang sudah ada yang terjadi, namun belum menyeluruh, belum juga maksimal. Contohnya ya seperti tadi masih ada kasus korupsi, masih ada kasus nepotisme dan sebagainya. Artinya implementasi nilai-nilai Pancasila ini mungkin di sebagian orang sudah diterapkan, namun belum menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia. Ya, makanya dari itu tadi juga berkaitan dengan pertanyaan kedua. Pernyataan saya juga kan menjunjung supaya pelajaran kenegaraan itu lebih dinaikkan lagi, lebih dijunjung lagi agar ketika masyarakat Indonesia ini dari kecil sudah dasar kenegaraannya sudah kuat begitu. Jadi tidak ada penyelewengan yang terjadi seperti saat ini. Itu sih. Oke, baik, itu tadi beberapa jawaban dari narasumber kali ini. Terima kasih atas semua jawabannya. Mungkin untuk kesimpulannya, Pancasila ini merupakan dasar negara bagi Indonesia yang sangat penting akan nilai-nilainya bagi generasi penerus bangsa, yang mana aktualisasi nilai-nilainya beberapa sudah ada, namun perlu ditingkatkan lagi. Kemudian perlunya aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup bernegara, supaya hidup karena kita hidup dalam lingkup masyarakat yang dimana butuh dasar seperti halnya Pancasila, yang dimana di dalamnya sudah terdapat aturan-aturan di dalamnya, yang dimana sudah disebutkan juga di Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Di situ disebutkan juga yang berisikan Pancasila. Mungkin itu dia tadi jawaban dari narasumber kita dengan kesimpulannya. Terima kasih pada narasumber kita kali ini telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila
banyak salah-salah kata dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi penjelasan tentang Pancasila dengan wawancara dengan kedua narasumber tentang aktualisasi Pancasila. Video ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas fungsi pendidikan Pancasila. Terima kasih kepada dosen pendidikan Pancasila Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Mungkin cukup sekian tutur kata. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.